Sudah? Udah, Bu. Ya, Bu. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak. Pagi, Ibu. Tolong wajahnya agak cerah sedikit, walaupun hari ini agak Ya. mendung. Udah smile, Bu. Udah cerah, Semangat. Bu. Udah cerah banget ini, Bu. Udah berusaha cerah, Bu. Sebelum Ibu mulai, coba dilihat dulu sampahnya ada enggak berserakan. Siapa yang enggak piket tadi? Ada piket, Bu. Ada Udah piket, dibersihkan tadi, Bu. Sudah tadi Bu, udah piket Bu. Ketua kelas bagaimana? Ada temannya yang enggak piket? Kita, Bu. Aduh, Tita lagi. Aja tuh. Jadi, coba ketua kelas, tolong kita ada temannya tadi yang enggak hadir. Hadir semua, Bu. Hadir semuanya Bu. Nah, alhamdulillah. Berarti sudah bisa kita mulai pelajarannya ya. Udah Bu. Udah, Bu. Coba siapa yang bisa memimpin doa? Yuni aja, Bu. Nah, silakan Yuni. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa dulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Ucapkan salam sama Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh, semangat semua ya. Jadi untuk lebih semangatnya kita nyanyi dulu bagaimana? Ya Bu, nyanyi Bu. Boleh Bu. Oke, kita nyanyi dulu. Garuda Nyanyinya, Bu. Pancasila, masih ingat? Masih lah, Masih Bu. Bu. Ini kamu udah SMP nih, bukan SD lagi. Ya, Bu. Ya, Bu. Nah, kita mulai. 1, 2, 3. 3. Garuda Pancasila Dia berkorban untuk Pancasila dasar negara yang adil Nusantara Ayo maju. Pintar anak Ibu. Terima kasih. Nah, langsung saja ya. Sudah fresh kan? Sudah bisa disekolahkan? Pada saat ini kita akan membahas tentang proses perumusan dasar negara. Nah, ini materi kelas 7. Kemudian kita lihat apa kabar siswa Ibu hari ini. Alhamdulillah bersemangat semua. Lah, Bu. Alhamdulillah senang sehat, Bu. Semangat, Bu. Semangat untuk Materi kita belajar. minggu yang lalu. Bu. Masih ingat materi kita minggu yang lalu? Itu kita membahas tentang kronologis lahirnya Pancasila. Masih ingat kan? Masih, Bu. Kemudian baru kita lanjut proses perumusan dasar negara. Izin ke belakang, Bu. Ya, silakan Neti. Dimulai dengan sejarah awalnya terbentuk BPUPKI. Kalau di SMP BPUPKI ya, anak-anak. Iya, Bu. Ya, Bu. Bu. Pertanyaannya, kenapa Jepang menjanjikan kemerdekaan Indonesia? Siapa bisa jawab? Ada yang masih ingat Saya, Bu. pelajaran SD? Saya, Bu. Coba silakan Sari. Karena Jepang sudah terdesak oleh tentara sekutu, Bu. Jadi dia ingin mengambil hati bangsa Indonesia untuk mendukungnya di melawan sekutu, Bu. Makanya dia janjikan hadiah kemerdekaan kepada negara kita. Yang lain bisa menambahkan apa yang disampaikan oleh Sari? Sama, Bu. Itu juga, Bu. Sama jawabnya, Bu. Ya, sama jawaban kami, Bu. Ya, Sama, berarti benar jawab Sari ya. Benar, Bu. Nah, tepuk tangan dulu untuk Sari. Ya. Nah, terima kasih Sari.
Jadi Jepang menjanjikan kemerdekaan karena dia terdesak oleh sekutu. Kemudian berikutnya, kita lanjut dengan karena janji Jepang ingin Indonesia merdeka, maka dia mengusulkan membentuk BPUPKI. Nah, ini janji pemerintah Jepang lewat Perdana Menterinya. Coba bisa itu. Apa tulisannya bisa dipahami itu bahasa Jepang itu, Nak? Ya. Kunyakokushi. Nah, awas jangan terpeleset lidahnya. Iya, Bu. Uniako. Yako, jangan Agak patah-patah lidah kami membaca, Ibu. jangan Queenie pula dibaca. Winnie. Pada sidang pertama, Rajiman meminta anggota menyampaikan usulan tentang dasar negara. Nah, jadi usulan dasar negara itu disampaikan oleh 3 tokoh. Siapa, Bu? Siapa itu, Bu? Ada yang tahu? Ada yang tahu tokohnya? Ya, Muhammad Muhammad Yamin. Yamin. Supomo, Soekarno. Soekarno. Jadi ada 3 orang tokoh. Jadi BPUPKI ini mengadakan sidang 2 kali. Ada terlihat anak-anak? Ada, Bu. Ada, Bu. 2 kali Yang mengadakan pertama dan sidang. kedua. Sidang pertama dan kedua. Nah, cukup di sana saja dulu. Ada yang mau bertanya, apa paham dengan materi yang Ibu sampaikan? Sedikit paham, Bu. Paham, Bu? Paham, Bu. Paham, Kita Bu. tanyakan ya. Nah, Bu. Ya, Bu. Habis ini kita buat tugas lagi. Ya, Bu. Surang-surang tugasnya, Bu. Berkelompok. Ini sudah Ibu bagikan sebentar. Oh iya, Bu. Tunggu, Bu. Nah, ini tugas kelompoknya. Yang pertama, menganalisis penjajahan Jepang dalam Perang Dunia Kedua. Mengapa Jepang menjanjikan kemerdekaan? Ada lihat anggotanya, Nak? Ada, Bu. Ada, Bu. Yang Kenapa kelompok 2 menjelaskan ucapan terpenting dari Rajiman. Yang ketiga mengemukakan usulan dasar negara yang disampaikan oleh 3 tokoh. Ini tokohnya ya. Nah, coba. Paham dengan tugas Ibu? Paham, Bu. Silakan bekerja. Ya, Bu. Ya, Bu. Duduk berkelompok, Bu. Ya, silakan duduk Untuk berkelompok, berkelompok. Bu. Ya. Widya. Lagi kelompoknya tadi, Bu. Sekolah duduk, Widya. Nah, ini tugasnya. Yuni. Astri, Neti, sekolah duduk. Ya. Silakan. Amel Sari. Widya lah membaca. Siapa yang duluan? Silakan. Ini sakit paru ya. Widya lah baca. Apa Kelompok ucapan yang mana dulu? Tita nanti yang bacakannya, Tita. Ya, siapa kelompok 1? Silakan. Kelompok Tita, ini 3. maksud. Widya. Kelompok Kita kelompok berapa? Oh, ini kelompok 2. Ya, Ya. Tita yang bacakannya. Ya. Kita tidak mencatat. Nah, silakan. Kelompok 1. Bu Amel tuh yang membacakan. Kami kelompok 1 akan mempresentasikan hasil tugas kami tentang analisis kenapa Jepang menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia. Pada tahun 1945, Jepang memberikan janji kemerdekaan kepada seluruh negara jajahannya berupa adanya desakan dari PBB. Yang kedua, kekuatan militer Jepang mulai tersudut oleh pasukan sekutu. Yang ketiga, banyak terjadi pemberontakan di negara-negara jajahan Jepang yang terjadi krisis ekonomi dan politik di negara Jepang. Itu, Bu, alasannya, Bu. Ya, bagaimana tanggapan kelompok lain? Ada yang menanggapi? Pandai kelompok. Ya, berarti Jepang satu itu ya. serakah ya, Bu, ya. Ingin ngambil Indonesia ya, Bu. Iya. Sepertinya Saya iya. menambahkan sedikit Ibu dari yang disampaikan oleh teman saya Ira di kelompok 1.
Ya, silakan Yanti. Ya, nah Jepang memberikan janji kemerdekaan bagi bangsa Indonesia itu karena untuk menarik simpati rakyat agar membantu Jepang dalam perang Asia Pasifik, Ibu. Masih ada tanggapan lain? Bagaimana kelompok yang lain, ada yang tertidur ini kayaknya. Bu masih pagi. Ya, Bu. Masih pagi, Bu. Masih sore. Ada sarapan tadi, Nak? Ada, Bu. Ada, Bu. Makan goreng, Bu. Masih ada Kita tanggapan? ngantuk itu, Bu. Enggak, udah cuci muka tadi ke belakang, Bu. Masih ada tanggapannya, Nak? Malam dia nonton OGT. Kalau tidak, benar apa yang disampaikan oleh kelompok 1 tadi, bahwa Jepang terdesak oleh sekutu. Maka dia mencari tenaga perang. Dilatihnya lah pemuda Indonesia untuk ikut menjadi tentara. Nah, berikut. Siapa lagi yang menyampaikan kelompoknya? Kelompok 2 lagi, Bu. Silakan Tita. Nah, terima kasih kepada teman-teman yang sudah memberi kesempatan untuk saya tampil sebagai kelompok 2. Menjelaskan ucapan yang terpenting oleh Dr. Rajiman Widyadiningrat pada sidang PPU PKI. Ucapan yang diucapkan oleh Rajiman Widyadiningrat, dia menyuruh itu terima kasih kepada yang sudah berkumpul di tempat sidang dan yang merumuskan tentang dasar negara. Jadi saya harap para anggota bersedia untuk menyumbangkan ide dalam perumusan Pancasila. Itu yang diucapkan oleh Dr. Rajiman, Bu. Ya, ada yang menanggapi yang lain? Silakan, ada yang menanggapi? Nggak ada, Bu. Ada, Bu. Jawaban kita benar, Bu. Benar, Jadi benar semua ya, tepuk tangan. Ya. Nah, yang Baik, ketiga, Tita, Bu. kelompok 3 lagi. Widya yang bacakan, Bu. Silakan, Bu, Tita. kelompok 3. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami mengenai usulan dasar negara yang disampaikan oleh 3 tokoh. Yang pertama itu Muhammad Yamin. Gagasannya 1 peri kebangsaan, 2 peri kemanusiaan, 3 peri ketuhanan, 4 peri kerakyatan, dan 5 kesejahteraan rakyat. Yang kedua dari Supomo. Supomo mengusulkan yang pertama itu adalah persatuan. Yang kedua kekeluargaan. Yang ketiga keseimbangan lahir batin. Yang keempat musyawarah. Yang kelima keadilan rakyat. Lalu yang terakhir ada usulan dari Soekarno. Yang pertama itu kebangsaan Indonesia. Yang kedua internasionalisme atau perikemanusiaan. Yang ketiga mufakat atau demokrasi. Yang keempat kesejahteraan sosial. Yang kelima, ketuhanan yang Maha Esa. Demikianlah hasil diskusi kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Ada yang menanggapi, anak-anak? Apakah benar yang disampaikan oleh Widya? Bu, Benar, Bu. Benar, Bu. Pintar anak ibu semua. Jadi, Alhamdulillah. alhamdulillah sudah selesai diskusi kita hari ini. Kemudian, Ibu ingin bertanya kepada siswa semua, apakah materi yang Ibu sampaikan ini bisa dipahami? Bisa, Bu. Alhamdulillah. Kemudian, untuk berikutnya, nah ini Ibu kasih tugas untuk minggu berikutnya, untuk pertemuan kita. Bisa dibaca, anak-anak? Bisa, Bisa, Bu. Bu. Ada tokoh yang termasuk keanggotaan panitia 9. Apa bunyi sila pertama Piagam Jakarta yang telah disepakati? Ya, bisa dibaca kan? Bisa. Bisa, Bu. Kirimkan ke WA nanti ya, Bu. Nah, nanti Ibu kirimkan ke WA. Jadi, semua sudah selesai Ibu sampaikan hari ini. Bu, diketik, Bu. Mana yang bagus? Pokoknya kalau bagus Ibu kasih reward. Iya, Bu. Harus berpacu dengan nilai. Bagus anak Ibu. Berarti sudah SMP semua ya. Tepuk tangan dulu. Ya, Bu. Nah, Bu, berarti kemarin masih SD ya, Bu ya. ya. Tiap diketik baru dijilid, Bu.
Boleh. Mana yang bagus? Warna apa ya jilidnya, Bu? Merah, Bu? Warna apa yang kamu sukai semua? Merah aja, Bu. Merah aja, Bu, sesuai biar dengan seragam. Hari Kemerdekaan, ya kan? Iya, Bu. Nah, jadi kesimpulan yang kita dapatkan hari ini Bapak sudah menyampaikan tadi bahwa rumusan Pancasila itu dirumuskan oleh 3 tokoh, yaitu M. Yamin, Soekarno, Supomo, atas usulan dari Perdana Menteri Jepang. Siapa tadi? Koichiro Koiso, Bu. Koiso. Koiso. Sebentar lidah Ibu. Nah, jadi cukup segitu saja pertemuan kita hari ini, Nak. Siapa yang bisa membaca doa dulu untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini? Saya, Bu. Nah, silakan Tita. Baiklah, sekarang kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Alhamdulillah. Ya. Terima kasih Bu Yeni. Ya Bu Nani. Ya. Alhamdulillah. Udah lega Bu Yeni? Alhamdulillah. Oh, sampai patah-patah lidah Bu Yeni. Lainnya suasana, Bu. Soalnya macam-macam suasana. Bangga anak SMP harus ada lawak-lawak segitu. Ayo. Udahnya tekan tua. Anak ada nak Bu. Ada. Ayo silakan ibu-ibu memberikan masukan kepada Bu Yeni untuk perbaikan Bu Yeni di pertemuan yang berikutnya. Silakan Ibu berikan masukannya. Bu Putri, itu bentuknya di absen yang memberikan masukan. Kawan lebih cameh, Bu. Hah? Jadi Lebih cameh. Silakan ibu-ibu berikan masukan kepada Bu Yeni. Kalau ibu-ibu nak memberikan masukan, berarti Bu, ini Bu, apa yang dikatakan Pro tadi itu, nak mau nih Bu Yeni-nya maju, berarti kan? Mana salah? Mana yang salah, nggak tahu. Ya. Nah, itu dia Bu Yeni. Ya, Bu. Ini, Bu. Oke, Yuni, Bu. silakan Bu Yuni. Kalau mungkin Bu Yeni ini kalau di sekolah-sekolah mungkin masih banyak yang menggunakan penyampaian materinya itu masih terpusatnya sama guru. Mungkin kebiasaan juga, Bu. Yuni pun juga kayak gitu ya, Bu ya. Kadang terpusat ke kita menyampaikan materi. Untuk menanyakan ke anak, kadang kita lupa atau sedikit menanyakan ke anak gitu. Itu aja, Bu. Masih terpusat kepada guru gitu, Bu. Penyampaian materinya. Lebih banyak guru yang bicara daripada siswanya. Silakan yang lain, Bu. Dicatat ya, Bu, ya, Bu Eni ya. Ya, Oke, Bu Widya, silakan Bu Widya. Tadi setelah anak-anak menyampaikan hasil diskusi, Bu, belum tampak adanya penguatan dari Bu Yeni tadi, Bu, tentang apa yang disampaikan oleh anak-anak tadi, gitu, Bu. Terima kasih, Bu. Penguatannya. Oke. Ada lagi Bu. lainnya, Ibu? Iya. Bu Tita, Ya. silakan Bu Tita. Nah, mungkin tadi dari penyampaian Bu Yeni, mungkin dari keterlibatan siswanya, Bu. Jadi siswanya itu cuma mendengarkan apa yang diterangkan oleh Bu Yeni dan tidak ada untuk menarik anak supaya itu terpansang untuk berpikir. Ya. Itu yang 4C itu kan. Kita kan yang abad 21 ini ada 4C itu tuh. Berpikir kritis, ada kolaborasi, ada komunikasi, ada situ tuh harus tampak di pembelajaran kita yang pembelajaran. Maaf Bu Yeni ya, saya belum tantu. Oke. Baguslah Tita. Ya malah tantu lu Bu Yeni ya. Ya. Kita kan yang ngengek dingin lu pilih Bu Kritikan Yeni. itu kan membangun. Kan kritik membangun. Itu baru hebat Ibu Yeni itu. Iya, Kritik membangun. kan membangun. Iya. Oke, masih ada lagi? Aku udah
kita berikan kepada Prof. Silakan, Prof. Oke, untuk Bu Yeni, Ya, Prof. kalau saya punya kesan gini, bisa enggak suara Bu Yeni itu punya intonasi sedikit? Iya. Kadang gini, kalau kita datar saja, itu enggak tahu mana yang penting, mana yang tidak penting. Kadang-kadang suara kita itu kan intonasinya ya, penekanannya, gitu. Ya. Tambah lagi kerasnya. Pada poin tertentu jangan keras terus gitu. Kalau keras terus nanti kesannya marah-marah. Ya. Kajian. Sebab kalau saya kalau dapatlah Khatib Jumat itu yang mulai dari awal hari-hari saya tutup telinga. Ya. Karena Apalagi anak SMP, Pak. apalagi anak SMP tutup telinga nanti. Jadi barangkali untuk semua ya, intonasi itu kita tuh penting. Nah, bicara jangan terlalu cepat, intonasinya penting. Jadi ada stressing pada poin-poin tertentu. Yang kedua, dalam menutup ada kesimpulan tadi, disimpulkan ya tadi. Ada ya. Ya. Nah, cuma barangkali tidak ditekankan ya. Nah, harusnya Bu Ibu Yeni itu ini kesimpulan kita hari ini ya gitu. Seakan gitulah. Gitu. Kalau itu enggak, dan buat pulang lain anak masuk belajar pulang, nah, gitu ya. Itu saja dari saya, Bu Nani. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Yeni, mungkin beberapa catatan tadi yang dari teman-teman juga dari Prof itu jadi masukan untuk Bu Yeni, tidak saja untuk Bu Yeni tapi untuk ibu-ibu semuanya. Makanya kemarin kita berharap apapun masukan yang ada pada hari Kamis itu, semuanya itu memang untuk kita semua, Bu-Ibu. Jadi perbaikan itu tidak saja untuk ibu per individu, tapi untuk kita secara keseluruhan. Bagi saya juga seperti itu. Apapun yang diberikan oleh Prof, itu perbaikan juga untuk diri kita masing-masing. Jadi, kalau bisa misalnya harapannya kan yang kemarin itu jauh, yang hari ini jauh lebih baik dari yang pada yang kemarin. Gitu. Oke, sedikit catatan seperti juga disampaikan Pak Pro, berarti intonasi dari Ibu nih, dia kan kayak datang saja Ibu tadi kan, tapi tadi itu ada marah-marahnya tuh. Kalau orang kok mencari Ibu itu, Ibu kok pemberang mana dulu sini mau. Setelah itu penguasaan materi itu penting, Bu. Iya. Jadi meskipun penguasaan materi, nah tadi ini terlihat nih anaknya itu agak sedikit riuh di dalam kelasnya. Kenapa? Mungkin karena dia merasa bahwa, nah penekanan tadi itu tuh tak nampak misalnya ketegasannya Ibu, misalnya suaranya jelas dan apa gitu. Nah itu membuat anak itu tuh dia ada yang mengantuk, ada yang mencolek. Tadi kan begitulah di kita dalam kelas Bu. Ini kan nampak nih, ibu-ibu ini terkesan seperti pas seperti anak-anak yang ada di dalam kelas. Bu, ini saya ngantuk Bu, ini Bu, ini yang keluar ini segala macam. Ada yang mencolek. Berarti kan kalau kita lihat gitu kan pengelolaan kelas itu apa itu? Nah, pengelolaan kelas itu penting. Jadi meskipun yang kita ajarkan teman-teman kita, mereka ini cenderung loh Bu, seperti berperilaku seolah memang seperti anak SMP gitu. Ya. Yang ngobrol, dia berteriak tadi kan, ada yang keluar, ada yang segala macam dia kepada temannya. Nah itu tuh, jadi kita mungkin di dalam kelas, penguasaan kelas itu penting. Jadi bagaimana cara Ibu mengelola kelas supaya siswa itu beda dengan anak itu aktif, itu berbeda dengan anak itu bersuara tanpa arah gitu. Oke, Ibu Yeni tetap semangat dengan usianya sekarang. Nah, alhamdulillah. Ini Ibu termuda kita nih Pak. Tetap semangat Ibu. Ini Bu Yeni kemarin yang disampaikan, tersampaikan ke Bu Yuni yang termuda ini Bu Yeni Yusman ini yang termuda. Yang termuda. Oke, terima kasih Bu Yeni. Semoga semua saran dan masukan tadi menjadikan perbaikan untuk Bu Yeni ke depannya. Nah, berikutnya kita ke Ibu Tita ya. Kalau mendahan Bu Tita, Pak Ibu Tita lah. Ibu Tita lah ya, Bu. Entah lah, Ibu Tita lah kok. Coba lihat. Nomor 3, Wan Merampe, Bu. Yang ketiga siapa Ibu? Neti, Bu. Oh, Ibu Neti. Gimana Bu Neti? Udah sehat Bu Neti? Di